Halo semuanya, kali ini kita bakal membedah sesuatu yang sering banget kita dengar di berita, tapi mungkin jarang kita pahami anatomi aslinya, yaitu pencucian uang. Kita bakal bongkar gimana para kriminal ini benar-benar butuh banget mencuci uang gelap mereka, cuma buat bisa bertahan hidup. Siap-siap ya, karena kita akan masuk ke sisi gelap dari sistem keuangan kita. Kalian pasti pernah dengar kan, ada berita soal perputaran uang tunai dalam valuta asing yang jumlahnya bener-bener gila. Tapi pasti cek, nggak ada alasan bisnis yang jelas sama sekali. Kenapa coba? Nah, ini tuh jelas bukan transaksi biasa. Ini tuh red flag atau bendera merah raksasa yang nunjukin ada masalah sistemik parah yang lagi main di bawah permukaan. Coba deh, kalian bayangin uang gelap ini kayak sistem kardiovaskuler buat sindikat kejahatan. Hasil kejahatan itu ibarat darah yang bikin seluruh operasi mereka tetap hidup. Uang inilah yang dipakai buat bayar suap, beli senjata, dan ngebiayain aksi ilegal. Tapi, di saat yang sama, darah ini juga jadi kelemahan terbesar mereka loh. Kalau uang ini nggak bisa dipakai jajan secara bebas, ya mereka bakal lumpuh seketika. Pakar hukum kita, Marjono Reksodiputro, pernah bilang dengan sangat tepat. Intinya, tindak pidana pencucian uang atau TPPU ini adalah usaha sengaja untuk ngaburin hasil kejahatan. Tujuannya simpel banget. Nyikat bersih uang kotor itu supaya si penjahat bisa nikmatin hasilnya dengan tenang, tanpa harus parno bakal digerebek polisi. Oke, ini PT jalan kita buat hari ini. Pertama, kita lihat nadi kejahatan finansial. Terus, apa itu TPPU? Lanjut ke unsur dan pelaku TPPU. Dan terakhir, kita bedah 3 fase pencucian uang. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, nadi kejahatan finansial. Seberapa bahaya sih uang kotor ini? Kertas kerja IMF dari pakar ekonomi Vito Tanzi bilang kalau pencucian uang ini jelas-jelas nurunin laju pertumbuhan ekonomi global. Asian Development Bank malah ngasih peringatan yang lebih ngeri lagi. Efek negatifnya itu saking masifnya sampai nyaris nggak bisa diukur. Terus di Indonesia sendiri, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan tegas nyebutin kalau praktek ini tuh ancaman langsung buat stabilitas negara dan nilai-nilai Pancasila kita. Nah, setelah tahu seberapa besar dampaknya, kita masuk ke bagian kedua. Sebenarnya, apa sih TPPU itu di mata hukum? Secara hukum, ada konsep pemisahan yang menurut saya jenius banget. TPPU itu disebut sebagai kejahatan lanjutan atau follow-up crime. Jadi bayangin gini, di satu sisi ada kejahatan asalnya atau predikat crime, kayak korupsi atau peredaran narkoba yang ngasilin uang kotor tadi. Nah, di sisi lain ada tindakan yang benar-benar terpisah, yaitu proses pencucian uangnya itu sendiri untuk nutupin dari mana uang itu berasal. Dan ini nih, poin krusial yang diputusin sama Mahkamah Konstitusi di tahun 2015. Kalau dulu orang mikir penegak hukum harus nunggu kasus korupsinya divonis dulu, baru bisa ngurusin pencucian uangnya, MK bilang nggak gitu. Penegak hukum bisa langsung nuntut kasus pencucian uangnya secara independen, nggak perlu nunggu vonis kejahatan asalnya. Ini ngasih ruang gerak yang luas banget buat aparat motong urat nadi pendanaan kejahatan dengan cepat. Lanjut ke bagian ketiga, unsur dan pelaku TPPU. Siapa aja sih yang bisa kena dan apa syaratnya? Supaya suatu perbuatan bisa sah disebut tindak pidana, termasuk TPPU, umumnya perbuatan itu harus menuhin 5 unsur hukum ini. Mulai dari tindakannya emang beneran kejadian, sesuai sama deskripsi undang-undang, dilakuin tanpa hak, pelakunya sadar dan bisa dimintain pertanggungjawaban, dan pastinya perbuatan itu diancam hukuman. Intinya, hukum kita berusaha nyimbangin antara bukti tindakan di lapangan sama niat yang ada di kepala pelakunya. Undang-undang kita tuh spesifik banget nargetin 2 aksi utama, menyembunyikan dan menyamarkan. Menyembunyikan itu maksudnya si pelaku sengaja merahasiakan asal-usul dana dari orang lain, misalnya ngibul ke petugas bank soal dari mana duit tunai segepok itu berasal. Kalau menyamarkan, ini proses yang lebih aktif. Pelaku nyampur duit kotor tadi sama pendapatan dari bisnis yang legal dan bersih. Jadi pas dilihat, oh ini sih kelihatan kayak pemasukan bisnis biasa. Terus hukum juga misahin pelakunya jadi 2 tipe. Ada si pencuci uang aktif, ini otak kejahatannya, yang mindahin dan nyembunyiin dana. Hukuman buat mereka nggak main-main, bisa sampai 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Tapi di sisi lain ada pencuci uang pasif. Ini orang-orang yang cuma nerima atau pakai duitnya, padahal mereka tahu itu uang bermasalah. Mereka ini juga bakal dihukum, kecuali kalau mereka posisinya sebagai pelapor yang dilindungi negara. Sekarang kita sampai di puncak pembahasannya, bagian keempat, 3 fase pencucian uang. Pertanyaannya, dengan bank-bank di seluruh dunia yang makin ketat ngawasin transaksi aneh, gimana ceritanya sih penjahat bisa mindahin uang miliaran tanpa ketahuan?
Jawabannya ada di playbook atau taktik 3 langkah yang super sistematis ini. Placement, layering, dan integration. Mari kita bongkar satu persatu gimana mereka bangun ilusi finansial ini. Langkah pertama itu placement atau penempatan. Bayangin mereka punya uang tunai hasil kejahatan segunung. Kan gak mungkin langsung dibawa ke bank sekaligus, pasti langsung diciduk. Jadi uang raksasa itu dipecah jadi setoran-setoran kecil yang kelihatan remeh supaya bisa lolos dari radar dan batas wajib lapor perbankan. Habis itu, masuk fase yang paling bikin pusing, layering alias pelapisan. Begitu uangnya udah masuk sistem perbankan, mulailah main petak umpet digital nih. Mereka pakai fintech atau pindah-pindahin aset melintasi berbagai negara dan sering banget disembunyiin di rekening luar negeri, misalnya di bank Swiss yang hukum kerahasiaannya ketat banget. Tujuannya apa? Buat mutusin jejak secara total supaya polisi kehilangan arah. Nah, pakar hukum Sudarto pernah ngingetin soal ini. Ngejar dana yang udah di-layer berkali-kali, ngelewatin batas internasional itu susah dan mahalnya minta ampun. Beliau bilang kita harus selalu perhatiin prinsip cost and benefit. Jangan sampai negara malah kehabisan napas dan sumber daya gara-gara terlalu ngotot ngelacak jejak di tahap layering ini, yang emang sengaja dibikin super rumit. Kalau mereka berhasil lolos dari tahap KADI, terjadilah tahap akhir, integration atau integrasi. Uang yang udah susah dilacak ini disuntikin lagi ke ekonomi beneran. Penjahatnya bikin bisnis-bisnis legal, kayak restoran, properti, atau perusahaan fiktif. Ini ngebentuk semacam transaksi dasar palsu, sehingga uang kotor tadi seketika berubah wujud, kelihatan persis kayak keuntungan bisnis yang halal. Dari sini, kita ditinggalin sama satu pemikiran penutup yang lumayan provokatif. Kalau dana gelap ini udah bener-bener terintegrasi, nyampur ke masyarakat, dan wujudnya sama sekali nggak bisa dibedain sama uang legal, gimana caranya masyarakat dan penegak hukum bisa berharap buat ngentiin detak jantung kejahatan finansial ini? Ini tantangan besar yang nuntut kita buat selalu selangkah lebih maju dari mereka. Oke, sekian sesi bedah materi kita kali ini. Sampai jumpa!